ya, untuk sedang menunggu Ustadz untuk masuk ke dalam room Zoom ini. Itu mohon ditunggu. Oh, sudah masuk Ustadznya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, karena sudah hadir Ustadznya gitu ya, kita langsung mulai aja acaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang telah menciptakan kita juga, ya, dan masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acaranya yang penuh berkah gitu ya. Dan nikmat yang paling utama yang masih bisa kita rasakan saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita kirimkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat yang telah menebarkan agama Islam, ya, yang sampai ke kita-kita ini. Alhamdulillah. Semoga kita yang mengikuti ajaran dari Rasulullah, yaitu agama Islam ini, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada para santri, ya, khususnya yang mengikuti batch ke-7 Muhibbul Quran, untuk lebih semangat gitu ya, untuk menghafalkan Quran dan menerapkannya secara berproses dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi dakwah juga buat kita semua ya. Di sini sudah ada Ustadz untuk menyampaikan dakwah yang luar biasa untuk mengingatkan kita ya. Oke, kita akan sempurnakan pembukaan ini dengan mendengarkan ya tilawah Quran dari Mas Wahyu. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum Bushrakumul yawma jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu wuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khair Kang Wahyu yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini adalah kajian perdana MQ batch ke-7 ya. Jadi sebelum memulai kegiatan belajar, MQ selalu mengadakan kajian perdana di setiap batch-nya gitu. Nah, pada malam hari ini kita mengangkat sebuah tema tanda tanya gitu ya. Adakah Quran di dalam hatimu? Adakah Quran di dalam hatimu? Terkadang hati kita dipenuhi dengan nafsu dunia gitu ya, entah itu kedudukan, entah itu harta, apakah itu keluarga yang membuat kita berlebihan mencintai hal tersebut, dan hati kita tidak ada Al-Quran gitu ya. Jadi ini sebuah tanda tanya buat kita semua, adakah Quran di dalam hatimu? Nah, untuk lebih jelasnya ya, saya kira kita akan dibimbing oleh Ustadz Muhammad Lutfi ya. Apa kabar Ustadz Muhammad Lutfi? Halo Ustadz. Halo, alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ya, saya mungkin bacakan dulu profil beliau gitu ya. Ini luar biasa, Masya Allah. Profil beliau. Yang pertama itu merupakan mudir pesantren tahfidz Darul Hikmah. Ya. Kemudian beliau juga wakil ketua Musyrifin. Kemudian pernah juara tafsir juga, Masya Allah. Di Jakarta tahun 2017 juara 3 juga, 30 juz ya. Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, dan begitu banyak lagi prestasi yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu gitu ya. Nah, Ustadz, kami mohon bimbingannya untuk menyampaikan gitu ya, di mana tema pada malam hari ini adalah sebuah tanda tanya, adalah adakah Quran di dalam hatimu? Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على خير الأنام الذي كان خلقه القرآن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان أما بعد.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Ahad di bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam di mana banyak sekali saudara-saudara kita masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita menjadi orang-orang pilihannya, orang-orang yang bersama-sama menuntut ilmu, menempuh satu jalan di mana jalan ini selalu ada kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, menimba ilmu, terlebih yang ditimba dan dituntut adalah ilmu Al-Quran, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah anak-anak muda yang pada malam hari ini menyempatkan untuk bisa hadir, menyempatkan untuk bisa bersama-sama menitih sebuah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita limpah curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Berserta para sahabatnya, kita juga sampaikan salawat dan salam pada keluarganya dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau dan risalah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman ya, dari Muhibbul Quran, Masya Allah, semuanya adalah mudah-mudahan para pecinta Al-Quran. Ya. Jadi berbicara adakah Quran di dalam hatimu, maka sejatinya kita berbicara tentang sejauh mana cinta kita terhadap Al-Quranul Karim. Nah, teman-teman semua dari sahabat-sahabat Muhibbul Quran, tentu kita menyaksikan seorang ayah itu begitu sayang dengan keluarganya, begitu cinta dengan keluarganya. Berangkat pagi, pulang malam, mencari nafkah. Begitu sayangnya seorang ayah kepada keluarganya. Kita menyaksikan pula begitu sayangnya seorang guru dengan muridnya. Rela menyiapkan materi untuk disampaikan.
rela menyempatkan waktunya untuk memberikan pengajaran yang terbaik untuk muridnya. Kita juga menyaksikan seorang ibu begitu sayang dan begitu sabarnya, ya, begitu sabarnya mendidik, bahkan dari hamil, kemudian melahirkan, menyusui anaknya. Dan itu semua yang kita saksikan itu sejatinya mereka lakukan, dan mereka mengerahkan pengorbanan yang luar biasa karena satu kata, yaitu cinta. Begitu pula dengan kita semua. Sejauh mana cinta kita terhadap Al-Quran, maka sejauh itu pula kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Semakin besar cinta kita terhadap Al-Quran, maka semakin besar pengorbanan kita dalam memperjuangkan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ini merupakan pertanyaan yang menjadi introspeksi kita semuanya. Adakah Quran di dalam hatimu? Adakah Al-Quran di dalam hati kita? Sudahkah kita meletakkan Al-Quran dalam hati kita? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya di muka bumi ini hidup dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin membiarkan hamba-hambanya menghadapi ujian-ujian di dunia dengan kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala membekali manusia untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan ini dengan Al-Quran yang diturunkan olehnya. Nazzala bihi ruhul amin. Al-Quran itu turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, ruh yang dipercaya, ruh yang amanah, malaikat panglimanya, malaikat Allah. Malaikat Jibril dengan gelarnya Al-Amin dapat dipercaya karena tidak ada satupun atau sedikit pun wahyu yang kemudian terlewat. Semuanya telah beliau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau malaikat Jibril alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu benar-benar ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Kenapa Al-Quran itu dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya
di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ya, segumpal darah atau segumpal daging ini benar, bersih, baik, maka saluhal jasadu kullu. Maka seluruh anggota badan pun akan baik. Maksudnya apa? Dan apa yang dimaksud dengan segumpal darah atau segumpal daging ini? Adalah hati. Adalah hati yang ada di dalam setiap jasad manusia. Setiap kita memiliki hati. Dan hati yang baik adalah hati yang diisi dengan kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim? Karena Al-Quran adalah kitabun mubarak. Kitab yang diberkahi. Kitab yang kehadirannya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berkah? Apa itu barakah? Barakah atau ya, berkah adalah al-khair, kebaikan. Jadi setiap manusia yang hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebetulnya dan sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kebaikan, al-khair wa ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Kebaikan yang bertambah, tidak hanya satu tapi bertambah. Wastimraruhu wastimrarul khair, dan kebaikan yang terus menerus kontinu, tidak ada habisnya. Maka setiap hati yang senantiasa diisi dengan Al-Quranul Karim, maka sejatinya dia telah meletakkan kebaikan ke dalam hatinya, dan kebaikan itu tidak akan pernah putus, bahkan sampai dirasakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dia merasakan al-khairiyah, kebaikan, keberkahan dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat juga mendapatkan al-barakah, kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya mengapa kemudian tema kita pada malam hari ini adalah sebuah pertanyaan yang setiap kita harus menanyai diri kita masing-masing. Adakah Al-Quran di dalam hati kita? Adakah Al-Quran di dalam hati kita sebagaimana Al-Quran itu tertanam di dalam hati Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana kita tahu beliau adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Makhluk terbaik yang pernah ada di muka bumi, manusia terbaik. Satu alasan, karena di dalam hati beliau ada Al-Quran. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis riwayat yang disampaikan oleh istri beliau yang bernama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya apa? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya, kepribadiannya adalah Al-Quran. Karakternya adalah Al-Quran. Mengapa dikatakan demikian? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati perintah di dalam Al-Quran kecuali beliau melaksanakannya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati larangan di dalam Al-Quran kecuali beliau meninggalkan apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran kecuali beliau bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu.
Inilah ya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya tidak heran kalau beliau adalah manusia terbaik, karena beliau mengamalkan Al-Quran, karena beliau mengisi hatinya dengan Al-Quran. Kemudian para sahabat-sahabat muhibbul Quran, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan selalu menghadirkan Al-Quran di dalam hatinya, meningkatkan cintanya terhadap Al-Quran. Di dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30, di mana ayat ini menjadi ayat favoritnya para ulama qiraat, para ulama tafsir, karena ayat ini mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Terlebih pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana kedekatan manusia, kedekatan orang-orang yang beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam kata yatluna menggunakan redaksi yang kata kerja ini menunjukkan fi'il mudhari'. Fi'il ya, kata kerja sekarang, yang dilakukan sekarang atau yang akan datang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan kata yatluna dengan fi'il mudhari bukan dengan fi'il madhi? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu menjadi rutinitas setiap harinya. Bahwa membaca Al-Quran itu dilakukannya sekarang dan yang akan datang. Sehingga dalam terjemahan orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Orang yang tidak putus membaca kitab Allah. Karena kita saksikan ya, banyak di antara kita, saudara-saudara kita baca Al-Quran itu atau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu hanya ketika SD. SMP nggak lagi baca Quran, SMA nggak lagi baca Quran, sampai kuliah, sampai udah berkeluarga, sampai akhirnya baru dia di akhir dibacain Al-Quran. Baru ya pas mati baru dibacain Al-Quran. Ada juga saudara-saudara kita ya di SMP dia hafal, SMA selesai hafalannya, setelah SMA ke perguruan tingginya dia lupa lagi. Dia meninggalkan Al-Quran. Tidak lagi mau menghafal dan memurojaah Al-Quran, hafalan Al-Quran. Banyak ini terjadi. Sampai kemudian di akhir hayatnya ya maunya dibacain Al-Quran. Sudah tidak lagi bernyawa. Kalau sudah dibacain Al-Quran sudah tidak lagi bernyawa. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Yatluna orang-orang yang membaca kitab Allah, yang selalu membaca kitab Allah, kitab Al-Quran. Nah, tilawah, makanya ya, kita sering mendengar kata tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Dalam kata yang lain atau dalam makna yang lain, yatluna itu mengikuti. Jadi mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Nah, tilawah itu ada dua jenis. Ada dua, ada tilawatul huruf dan ada tilawatul ma'na. Tilawatul huruf itu membaca huruf-huruf. Kayak kita baca dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kita baca huruf-hurufnya. Dan tilawatul huruf itu ada 3 syarat utama ya, agar ya membaca huruf-huruf itu betul-betul bagus.
Yang pertama, kita harus mengetahui ma'rifatu makharijil huruf. Kita harus tahu tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi nggak boleh asal baca Quran ya. Huruf H dikeluarin dari hidung ya. Jadinya H ya. Atau huruf Ba dikeluarin dari lidah, susah, nggak bisa. Ya. Mau coba aja sendiri ya, nggak bisa. Ya. Kemudian ya, dan seterusnya ya, makharijul huruf itu kita harus tahu letak-letak dan tempat keluarnya huruf itu kita harus tahu. Itu tilawatul huruf. Yang pertama kita harus mengetahui makharijul huruf. Yang kedua kita harus mengetahui ma'rifatu sifatil huruf. Mengetahui sifat-sifat huruf. Contoh sifat huruf ya, huruf ra. Huruf ra itu kita harus tahu kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Jangan disamain semua. Saya maunya tebal aja semuanya. Nggak boleh. Saya mau inovasi sendiri ya, improv sendiri ya, baca Quran improvisasi sendiri. Tidak ya, sudah ada aturan-aturannya dalam baca Al-Quran. Nggak boleh kita improv. Misalkan sifat-sifatnya ro, kalau harakat fathah dibaca tipis nggak boleh ya, nggak boleh. Ada aturan-aturan mainnya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, karena kita dalam tilawatul huruf yang kedua kita harus mengetahui sifat-sifat huruf. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu ahkamil huruf. Mengetahui hukum-hukum huruf. Jadi kita mengetahui kapan ya huruf itu dibaca panjang, kapan dibaca gunnah dengung, kapan huruf itu dibaca pendek, kapan ya nun mati itu dibaca jelas, kapan nun mati itu dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, kapan ya nun mati itu dibaca sama, dan seterusnya. Ini ya, ma'rifatu ahkamil huruf, mengetahui hukum-hukum huruf. Ini tilawatu al-huruf. Kemudian yang kedua tilawatul makna. Membaca dan mempelajari makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi tilawatul makna. Nah, kalau tadi kita mendengarkan tilawah dari saudara kita ya. Ya, itu adalah tilawatul huruf, membaca Al-Qur'an ya, membaca huruf-hurufnya. Ya. Nah, kalau nanti ada kajian tafsir, nah berarti itu kita sedang tilawatul makna. Membaca atau mempelajari isi kandungan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Nah, kemudian wa aqamus shalah. Orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an itu mereka pasti ya ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang paling baik, yang paling utama ya, agar orang-orang yang sehari-harinya selalu membaca Al-Qur'an, agar menjaga hubungan baik dengan Allah, maka laksanakanlah sholat. Dirikanlah sholat. Ini menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana sholatlah yang kemudian akan membuat kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Semakin baik sholat yang terbaik itu bukan sholat yang paling banyak rakaatnya. Sholat yang terbaik itu yang paling lama berdirinya. Ngapain berdiri lama-lama? Bukan ngelamun ya, tapi membaca Al-Quran. Syukur-syukur yang kita baca ya, banyak, karena kita sudah hafal banyak Al-Quran. Nah, maka semakin baik sholatnya, ya, semakin baik pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu dia harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara terbaik menjaga hubungan baik dengan Allah adalah dengan mendirikan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Thaha, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Jadi zikir terbaik yang pertama adalah salat, baru yang kedua membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian ya, teman-teman sahabat muhibbul Quran, selain ya
menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendirikan salat, maka orang yang selalu membaca Al-Qur'an juga perlu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia? Yaitu suka berbagi, saling berbagi. Apapun yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita, baik itu badan yang kuat, kita bantu dengan kekuatan badan kita, baik itu dengan pikiran yang jernih, pikiran yang cerdas, ide-ide cemerlang, bisa kita bagi. Atau dengan harta benda yang kita miliki, maka kita juga bisa bagi. Ya. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Jadi ya, mereka-mereka yang di dalam hatinya ada Al-Quran, ya, itu pasti menjaga hubungan baik pertama dengan Allah, kemudian yang kedua menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ya. Nah, cara yang terbaik di sini disebutkan, cara yang terbaik adalah ketika kita ingin menjaga hubungan baik dengan sesama kita, maka jalan yang terbaik adalah suka berbagi, saling berbagi. Apapun yang Allah berikan, tidak berupa materi, banyak rezeki, bentuk rezeki itu banyak. Ilmu, ya, waktu, kesempatan, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ada berkesempatan untuk menolong seorang nenek nyebrang di jalan, itu juga ya, merupakan anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu. Ya, itu juga termasuk kita berbagi dengan saudara kita, dengan sesama kita, sesama manusia. Jadi mereka-mereka yang selalu membaca Al-Quran itu ternyata adalah orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Makanya ini ingat betul-betul mereka yang ahli dan selalu ya, interaksi dengan Al-Quran. Nah, teman-teman semua, ya, kemudian ya ada satu yang terlewat. Kenapa menjaga hubungan baik itu, menjaga hubungan baik dengan Allah itu dengan sholat? Karena ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, kama qala fi ma'na, autiru ya ahlal Quran, autiru ya ahlal Quran. Sholat witirlah wahai para ahli Al-Quran. Fa innallaha witrun, karena sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah satu, Allah tunggal. Yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai yang ganjil. Nah, dalam hadis ini ya para ulama kemudian mengeluarkan satu hukum. Ada yang mengatakan ini sholat witir ini menjadi kewajiban bagi para ahli Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak, yang wajib itu hanya 5 waktu. Witir itu sunnah muakkadah. Jadi sampai ya melihat redaksinya secara lafal itu autiru Al-Quran, jadi dikhususkan untuk para penghafal Al-Quran. Nah, ini sehingga ada sebagian ulama yang kemudian mewajibkan sholat witir bagi para penghafal Al-Quran, para ahli Al-Quran. Ya tentu ya pendapat yang paling kuat ya sholat witir adalah sunnah muakkadah. Ya, merupakan satu amalan yang dianjurkan sekali ya. Jadi teman-teman semua ya dari sahabat Muhibbul Quran, para pecinta Al-Quran, kemudian di dalam ayat ini ditutup dengan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah tutup dengan apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Kita nih sering ya mendengar bisnis itu pasti ada untung dan ada rugi. Gak mungkin untung terus. Ya. Pasti ada ruginya. Ini bisnisnya manusia. Tapi kalau kita bisnisnya ya perniagaannya, jual belinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan ada kerugian di situ. Pasti untung.
Maksudnya apa kita jual beli dengan Allah? Maksudnya apa kita melakukan perniagaan dan bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya adalah segala amal kebaikan yang kita lakukan. Dalam ayat ini, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berbagi, berinfak, itu semuanya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibayar cash di dunia dan cash di akhirat. Semuanya akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti balas semuanya. Selama digarisbawahi hanya mengharapkan. Mengharapkan maksudnya hanya menginginkan, niatnya ikhlas. Betul-betul hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul hanya mengharapkan dari Sang Pencipta, bukan yang lain. Bukan karena biar nanti punya jodoh yang diinginkan, bukan karena jodoh, bukan karena laki-laki atau bukan karena perempuan, bukan juga karena kita ingin nanti orang tua ngasih hadiah apa ya, bukan. Tapi ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita betul-betul murni niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti yang namanya balasan Allah itu adalah balasan yang terbaik. Balasan yang tidak pernah kita duga. Balasan yang luar biasa, lebih besar dan lebih dahsyat yang kita pikirkan dan kita inginkan. Nah, makanya kemudian yang mereka yang baca Al-Quran, kemudian sholat, kemudian infak, dan niatnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Apa itu Maha Mensyukuri? Apa maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mensyukuri? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Bahkan Allah balas berkali-kali lipat. Al-Quran yang kita baca, satu hurufnya 10 kebaikan. Apalagi kalau kita bacanya sampai 6.236 ayat. Dengan huruf-hurufnya. Masya Allah. Itu ladang pahala yang luar biasa besarnya, yang ini tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad SAW itu baina sitin wa sab'in, di antara 60 dan 70. Ya, sangat sedikit yang bisa sampai lewat 70, di atas 70 ya. Ya. Nah, tapi setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu selalu dibalas dengan berkali-kali lipat. Sehingga ya bisa jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu pahalanya lebih banyak dan lebih besar daripada umat-umat terdahulu yang usianya sampai ribuan tahun, ratusan tahun sampai ribuan tahun. Nah, kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur ya pada malam hari ini kita berkesempatan untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Kalau kita tidak isi dengan kebaikan ini, mungkin bisa jadi kita mengisinya dengan hal-hal yang lainnya, hal-hal yang lalai, hal-hal yang bahkan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur ya, sekalipun mungkin ya kita hadirnya ya sambil tidur-tidur ya kan, nggak masalah. Yang penting kita hadir dalam majelis ilmu. Apalagi kemudian sudah hadir, kemudian mencatat, kemudian menjadi pengingat kita dikala kita khilaf, dikala kita lupa, dikala kita lalai, dikala kita bosan. Nah, kita buka lagi catatan ini yang kemudian bisa membangkitkan kembali semangat kita. Jadi, sudahkah ada Al-Quran di dalam hati kita? Nah, teman-teman semua masih siap untuk dilanjutkan? Baik, Ya, Ustaz.
Siap ya? Baik ya. Nah, sebetulnya slide-nya masih banyak. Ya. Tapi karena melihat nih pada matiin kamera semua, jadi ini menjadi slide terakhir ya. Setelah ini kita insya Allah tanya jawab. Nah teman-teman semua, nih ada hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini luar biasa. Nah di dalam hadis ini kita semua diingatkan bahwa ternyata sejak 14 abad tahun yang lalu, sejak 14 abad yang lalu kita telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati satu hidangan yang luar biasa. Satu hidangan yang tidak ada habisnya. Satu hidangan yang tidak membuat kita bosan. Satu hidangan yang akan mengantarkan kita semua dan kedua orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu hidangan yang ketika kita mengkonsumsinya maka tidak akan ada kata overdosis. Semakin kita makan justru semakin haus, semakin kita lapar, semakin kita ingin terus ya mendalami dan mempelajari. Apakah hidangan itu? Hidangan itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita ya diundang sama presiden atau Pak Gubernur atau Pak orang-orang yang kita hormati dan kita segani, pasti kita persiapannya luar biasa. Ya, nggak mungkin ya, pakai kaos, pakai celana pendek, terus pakai sendal, nggak. Pasti kita pakai pakaian yang terbaik, pakai parfum yang bagus, yang wangi. Pasti kita ya sampai karena saking bahagianya, karena mau ketemu sama orang yang kita segani dan Halo Ustadz. Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Sepertinya sinyal Ustadznya sedang kurang baik. Oke, kita coba tunggu teman-teman semua untuk Ustadznya bergabung lagi di room Zoom ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menyampaikan lewat chat Zoom ya, dipersilahkan. Kemudian teman-teman juga bisa mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia. الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت
كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا Ustaz. Ya, afwan ya, tadi terputus Ah, koneksinya. baik Ustaz, silahkan dilanjutkan lagi. Baik ya. Ya, beginilah suka dukanya belajar virtual ya. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam hadis ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada satu hidangan yang luar biasa. Hidangan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum." Sesungguhnya Al-Quran adalah jamuan Allah, hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajarilah dari jamuannya semampu kalian. Kenapa Allah katakan semampu kalian? Karena sebesar apapun dan sebanyak apapun waktu kita untuk mempelajari Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Semakin kita dalami Al-Quran, semakin ternyata banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Al-Quran itu nggak ada habisnya. Makanya di sini redaksinya fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tu. Maka pelajarilah dari jamuannya semampu kali, semampu kita. Ya, kita bisa hanya sekedar sampai membacanya dengan baik. Ya, berarti kita mampunya sampai di situ. Kita semua ini sebetulnya Allah berikan kesempatan yang luar biasa. Masing-masing kita ya berkesempatan untuk betul-betul menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala ini ya dengan banyak sekali yang kita konsumsi. Yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Qur'an. Dimulai dari membaca, menghafal, memahami, mengamalkan dan mengajarkan. Sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah. Maksudnya apa? Sesungguhnya Al-Quranlah yang kemudian jiwa kita dan hati kita ya bisa ya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah az-zikr. Az-zikr itu ya pengingat, peringatan. Ketika kita dalam kondisi ya dihadapkan oleh satu maksiat, ya, maka Al-Quran yang kita hafal bisa menjadi pengingat kita agar tidak melakukan maksiat itu. Sesungguhnya Al-Quran adalah tali yang menghubungkan kita, ya, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang terang dan obat bermanfaat. Cahaya yang terang, wan nurul mubin. Karena sejatinya dalam menghadapi kehidupan ini kita sangat ya gelap mata. Kita tidak bisa melihat dan menghadapi ujian di dunia ini. Ya, dengan adanya Al-Quran itu kemudian yang menerangi jalan kehidupan kita di dunia ini sehingga kita bisa mencapai kesuksesan sesungguhnya. Apa itu kesuksesan manusia sesungguhnya? Apakah ketika dia menggapai cita-cita yang menjadi dokter atau cita-cita yang lainnya atau jadi itu semua ya profesi-profesi itu adalah fasilitas saja, sarana saja. Tujuan utamanya adalah menggapai kesuksesan sejati, kesuksesan sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Imran. Surah yang ketiga di juz 4. Juz 4 sebelah kiri halamannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan
disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka sungguh dia telah sukses, dia telah berhasil, dia telah lulus, dia telah menggapai kesuksesan sesungguhnya. Kesuksesan yang ini menjadi definisi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesuksesan itu bukan hanya sebatas di dunia. Kesuksesan seorang mukmin itu ketika sampai kakinya menapakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang sukses. Manusia yang sukses karena suara teropahnya saja, suara alas kakinya saja sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama ini mungkin kita masih orientasinya dunia. Orientasinya belum sampai menggapai akhirat, menggapai akhir yang baik. Maka kita kembali lagi menanamkan keyakinan kita, keimanan kita bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Bahwa ada kehidupan yang abadi, yang selamanya setelah kehidupan dunia yang sementara ini. Bahwa kita akan dihadapkan sesuatu yang tidak akan pernah rusak. Bahwa kita akan meninggalkan dunia yang kelak akan rusak, fana. Akan ada masa habisnya. Tapi akhirat adalah keabadian yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan balasan bagi mereka-mereka yang istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai pedomannya. Kemudian teman-teman dari sahabat-sahabat Muhibbul Quran, para pecinta Al-Quran, selanjutnya adalah Al-Quran merupakan ismatun liman tamassaka bihi, perlindungan bagi orang yang berpegang teguh dengannya, dan keselamatan bagi orang yang mengikuti. Ia tidak pernah menyimpang hingga harus dicela dan tidak pernah bengkok hingga harus diluruskan. Keajaiban Al-Quran tidak pernah habis dan tidak akan membuat bosan karena banyak pengulangan. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali pengulangan-pengulangan, tapi pengulangan-pengulangan itu tidak membuat kita bosan. Al-Fatihah itu kita baca 17 kali dalam sholat. Itu kita tidak bosan dalam mengulang-ulang surah Al-Fatihah. Semakin kita ulang, justru semakin kita ingin terus-menerus mengulangnya. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran. Fatluhu fa innallaha ya'jurukum. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah akan memberi pahala kepada kalian karena membacanya. Dengan setiap huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini menjadi penyemangat kita semua, baik untuk anak pribadi sebagai penyampai dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Muhibbul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang menghadirkan Al-Quran di dalam hati kita, tentu dengan kita meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran Karim dan menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran Karim. Kewajiban kita ada 5 terhadap Al-Quran. Yang pertama al-imanu bihi, mengimaninya. Yang kedua tilawatu wa haqqa tilawati, membacanya. Kemudian yang ketiga tadabburu ayatihi, mentadabburinya. Yang keempat adalah al-amalu bihi, mengamalkannya.
dan yang terakhir adalah ta'limuhu linnas, mengajarkan kepada manusia yang lainnya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini tentunya, dan mudah-mudahan ya menjadi penyemangat buat kita semua untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan di hati kita ada Al-Quran, insya Allah. Sesi berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan di chat Zoom ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin hanya saya bacakan beberapa saja dari 3 yang teratas ya. Yang pertama itu, Ustadz, ada yang bertanya bagaimana sih cara mudah menanamkan Al-Quran di dalam hati kita. Kemudian bagaimana juga cara atau tips Ustadz untuk tetap istiqomah, murojaah ya. Dan yang ketiga itu, bagaimana mengatasi niat yang berbelok Ustadz. Awalnya sudah niatnya lurus karena Allah, tetapi berbelok di perjalanan Ustadz. Mungkin 3 pertanyaan itu Ustadz bisa dijawab. Ya, baik. Jadi yang pertama, yang bagaimana cara kita agar bisa istiqamah murojaah ya. Dan bagaimana cara kita agar bisa terus-menerus Al-Quran itu ada dalam hati kita. Dan cara kita bagaimana menghadirkan Al-Quran ke dalam hati kita. Yang pertama, cara kita adalah kita harus mengetahui apa itu Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui tujuan Al-Quran diturunkan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita harus mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan Al-Quran dan keutamaan-keutamaan mereka-mereka yang dalam kehidupannya dekat dengan Al-Quran. Kalau kita tahu ini semua, maka pasti Al-Quran itu betul-betul kita genggam. Betul-betul Al-Quran itu kita hadirkan dalam hati kita dan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau kita tahu keutamaan-keutamaannya, itu akan menambah spirit dan semangat kita untuk terus mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran. Nah, tadi di akhir disampaikan ya, di antara caranya adalah yang pertama al-imanu bil Quran. Bagaimana kita terus ya setiap harinya memperbarui iman kita terhadap Al-Quran. Karena iman itu perlu terus ditingkatkan. Cara bagaimana kita meningkatkan keimanan kita terhadap Al-Quran Karim, kita mengetahui keutamaan-keutamaan Al-Quran dan keutamaan-keutamaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Contoh yang paling jelas itu adalah yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Itu sangat jelas sekali. Keutamaan dan kemuliaan Al-Quran itu betul-betul nampak pada diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat, sehingga generasi pertama itu menjadi generasi terbaik. Karena mereka tidak jauh dari Al-Quran. Karena mereka senantiasa mengisi hari-hari dengan Al-Quran. Jadi itu cara kita agar hati kita senantiasa ya, terisi dengan Al-Quran. Kemudian agar kita istiqamah murojaah, istiqamah mengulang-ulang hafalan Al-Quran.
adalah kita harus punya komitmen, harus kita sadari bahwa hafalan merupakan tanggung jawab. Kalau kita sudah berani menghafal, maka pun kita harus berani menjaga hafalan Al-Quran. Bagaimana cara dan tipsnya? Tips yang pertama adalah dengan memperbanyak pengulangan-pengulangan. Memperbanyak mengulang-ulang. Ini cara pertama agar kita bisa istiqomah murojaah. Istiqomah mengulang-ulang hafal Al-Quran. Kita harus tahu bahwa semakin kita banyak pengulangan, maka semakin kuat hafalan Al-Quran. Ya, saya dengan para hadirin semua dan hadirat di sini, karena baru pertama dan baru bertemu, ya mungkin nanti di lain tempat, lain waktu ketemu, mungkin udah nggak kenal lagi, karena baru satu kali. Tapi ya, antar sahabat muhibbul Quran, antar santri muhibbul Quran pasti ya, karena sering bertemu itu tidak akan lupa. Ketika ketemu pasti langsung mengenali. Nah, inilah bedanya baru bertemu sekali dengan yang sudah bertemu berkali-kali. Pun juga hafal Al-Quran. Ya, semakin kita temui setiap harinya, maka semakin Al-Quran itu diingat oleh kita. Makanya ya, di antara tips istiqomah murojaah yang pertama adalah memperbanyak pengulangan. Kita pernah jalan di jalan setapak, jalan setapak. Itu jalan setapak tidak ada rumput yang tumbuh di situ. Di sekelilingnya ada rumput-rumput. Kenapa? Karena jalan itu sering dilewati. Sering dilewati ya. Entah itu yang berangkat berkebun, berangkat bertani gitu ya. Jalan setapak ini tidak ada rumput di atasnya karena sering dilewati. Sedangkan di sekelilingnya ada rumput-rumput. Pun juga hafal Al-Quran. Semakin kita sering lewati, maka semakin ya kemudian kita bisa menghilangkan yang namanya kesalahan-kesalahan dalam menghafal, kesalahan-kesalahan atau lupa dari ayat-ayat, lupa dari ayat-ayat Allah. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu kita harus pertama ada waktu, ya, ada waktu, kemudian ada guru, ya, kemudian ada fasilitas, ada guru, ada waktu, dan ada fasilitas. Ya, sampai kita sendiri berjalannya, berjalan sendiri ya, tidak ada komunitas, tidak ada halaqah. Kalau berjalan sendiri, inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian. Jadi kita harus bareng-bareng dalam kebaikan. Dalam murojaahnya harus bareng-bareng. Makanya ada sistem murojaah partner. Murojaah partner itu murojaah dengan temannya, dengan kawannya. Ada murojaah yang diserahkan ke guru. Ada murojaah yang memang karena ini sudah betul-betul lancar, ya murojaah pribadi sendiri. Ada murojaah semaan, ditasmikan di hadapan umum. Ini juga sistem murojaah. Jadi semakin banyak variasi murojaahnya, maka juga semakin kita tidak pernah bosan untuk murojaah. Kemudian ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatasi niat yang berbelok, Ustaz? Di awalnya sudah karena Allah, tapi kemudian di jalannya berbelok gitu ya. Nah, kalau sudah berbelok, yang namanya manusia, yang namanya hati itu, qalbun itu selalu berbolak-baliknya. Jadi kalau kita belok, kita luruskan lagi. Kita belok lagi, kita luruskan lagi. Kalau kita nyetir di tol, ya di tol itu ya nggak selamanya ternyata jalanan tol itu lurus. Kadang tiba-tiba nanti agak kanan dikit, ya kita lurusin. Agak kiri dikit, kita lurusin lagi. Jadi ya, mengatasi niat itu memang harus setiap hari diperbarui, ditajdid, agar betul-betul ya, niat kita ini murni karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau sudah belok kita luruskan lagi. Kita kembali lagi. Kemudian selanjutnya ada lagi Ustaz Beni. Ustaz Beni Iskandar. Oke. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya sudah dijawab beberapa pertanyaan ya. Jazakallah khair Ustaz yang sudah menjawab dengan cukup jelas gitu ya, jelas banget gitu ya pertanyaan yang sudah disampaikan oleh santri. Karena mengingat waktu ya sudah jam 9:13 ya, mungkin teman-teman di sini ada agenda yang lain. Oleh karena itu saya afwan gitu ya, tidak bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan teman-teman selanjutnya itu dapat diwakilkan dengan tiga pertanyaan pertama tadi ya, insya Allah. Oke, saya ucapkan jazakallah khair Ustaz yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Jadi sesi tanya jawab sudah berakhir gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk Al-Quran selalu ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah ya. Apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz itu sangat sangat bermanfaat buat kita semua. Oke. Sesi selanjutnya itu adalah mungkin dokumentasi ya. Dokumentasi. Admin bisa tolong untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Oke, minta tolong admin untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Oke, silahkan dipandu. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Bagi teman-teman yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ya, meresum kajian kita ini gitu ya, dan upload di IG ya. Kemudian tag IG Muhibbul Quran, kita berbagi ya ilmu kepada teman-teman yang lain yang belum memiliki kesempatan untuk hadir di acara ini. Kemudian teman-teman juga boleh menginfakkan ya dakwah Quran, jadi membantu dakwah Muhibbul Quran untuk menyampaikan lebih luas lagi ke teman-teman, menyentuh teman-teman yang belum mendapatkan info gitu ya. Oleh karena itu teman-teman yang memiliki kelebihan rezeki gitu ya, tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita berbuat kebaikan ya oleh Ustadz tadi dengan berinfak gitu ya. Jadi kami menerima infak teman-teman semua di Bank Syariah Indonesia. Ya, nomor rekening sudah tercantum di layar dan atas nama Umisa Fitri gitu. Mungkin selanjutnya langsung pada dokumentasi saja. Silakan. Siap, admin? Afwan, dipersilahkan kepada teman-teman yang mau on kamera ya untuk sesi dokumentasi. Silahkan diberi waktu 5 detik mungkin ya. Oke, kayaknya masih ada yang mau buka lagi ya. Ya. Yes, ada 3 halaman, ada 3 lembar. Untuk yang lembar pertama ya. 1, 2, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke.
Oke, untuk lembar kedua bersiap-siap. 1, 2. Oke, terakhir 1, 2. Alhamdulillah dokumentasi sudah selesai dikembalikan kepada MC. Oke, jazakillah khair kepada Mbak Admin ya yang sudah mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, kita sudah melalui beberapa susunan acara ya, dari pembukaan sampai dengan sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita tutup acara pada malam hari ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah berhadir dan meluangkan waktunya pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Konstan. Ana izin pamit teman-teman semua, mudah-mudahan semua sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن بسم الله الرحمن. Oke, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.